materi mengenai oleh Mutiara. Selanjutnya saya serahkan kepada Mutiara untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, nah hari ini kita akan mulai sesi sharing gizi yang kedua. Nah, topik ini tentang olahraga nih. Kita udah mulai masuk yang agak menantang sedikit ya, Bapak Ibu. Di sini ada Dokter Efrin, lalu ada juga Pak Imam dan Pak Ambar. Mungkin untuk Bapak Ibu dan kakak-kakak semua di sini boleh banget ya untuk nyalain kameranya, karena nanti di akhir sesi kita akan ada sesi peregangan juga dan nanti akan ada reward untuk peserta yang stretchingnya semangat gitu. Nah, oke, saya izin untuk print juga di sini. Apakah sudah terlihat, Rati? Sudah, Mutiara. Baik. Cek ya. Oh iya. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya di sini juga tadi sudah ada Dokter Efrin dan mungkin nanti juga Dokter Ratna akan bergabung. Lalu juga di sini ada Pak Budi dan masih banyak lagi ya rekan-rekan tenaga kesehatan yang pastinya ilmunya jauh di atas saya karena sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapat ya. Tapi mungkin di sini saya ingin sharing-sharing aja gitu jatuhnya sama-sama belajar nih sekalian mungkin nanti kalau misalnya ada pengalaman dari Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua mungkin apalagi ya Kak Dewi ya yang sudah mulai olahraga gitu, sudah rajin nge-gym, mungkin bisa banget nih nanti untuk masuk ke sesi sharing di sini. Nah, yang pertama itu olahraga 101 yaitu tips ringan untuk olahraga harian. Nah, di sini mungkin dengan kesibukan pekerjaan yang sangat-sangat banyak ya, pasti rasanya susah banget kalau mau nyempatin waktu buat olahraga gitu. Karena kayak, aduh, kalau misalnya harus olahraga 1 jam atau 30 menit setiap hari, itu rasanya berat banget. Udah mendingan waktunya itu mungkin dipakai buat istirahat, rebahan dulu, ya. Tapi kira-kira sebenarnya itu eh, bisa nggak sih dilakukan di tengah-tengah kesibukan ini? Nah, di sini ada 2 kegiatan nih Bapak Ibu. Di sini ada perempuan yang sedang membersihkan rumah dan yang satu lagi di sini sedang berlari. Nah, apakah kedua kegiatan ini bisa sama-sama dikategorikan sebagai olahraga? Nah, saya di sini eh, kita coba lihat partisipannya ada siapa aja ya. Di sini ada Pak Budi. Kira-kira menurut Pak Budi, apakah bebenah dan lari itu sama, Pak? Apakah bisa sama-sama dikatakan sebagai olahraga? Beda ya. Menurut saya sih berbeda antara pekerjaan rumah dengan kita berolahraga yang Oke, melibatkan banyak anggota tubuh yang bergerak kalau saat kita berolahraga dengan saat kita sedang yang gambar satu ini ya, sedang bersih-bersih ya. Itu hanya sekedar hanya menggerakkan badan gitu. oke, betul. Saya setuju sama Pak Budi nih. Nah, terus kalau menurut Kak Fitri, ada Kak Fitri di sini nih, mungkin bisa on cam juga nih Kak kalau sempat. Menurut Kakak, apakah bebenah dan lari itu bisa sama-sama dikatakan sebagai olahraga, Kak? Ada Kak Fitri di sini? Oke, mungkin kita bisa skip ya. Nah, jadi antara bebenah dan olahraga itu sebenarnya adalah 2 kegiatan yang berbeda ya, sudah jelas. Dan yang bebenah itu bisa kita katakan sebagai aktivitas fisik. Nah, sedangkan lari itu disebut sebagai latihan fisik. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua kegiatan ini? Nah, aktivitas fisik itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh otot tubuh kita bagian mana aja, mau itu bagian tangan atau bagian kaki yang dia itu bisa
menyebabkan adanya peningkatan energi yang dikeluarkan. Jadi meskipun kita jalan, kita bebenah, kita nyuci, kita masak, itu semua adalah aktivitas fisik. Nah, terus naik lagi dari aktivitas fisik, ada yang dinamakan latihan fisik, Bapak Ibu. Nah, latihan fisik ini dia itu sudah mulai tersistematis. Jadi ada polanya, ada ritmenya, dan dia tuh ada tujuannya, yaitu untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Nah, terus kalau gitu olahraga masuk yang mana nih? Jadi olahraga itu masuk ke tingkat selanjutnya. Jadi olahraga itu ada di atas latihan fisik yang fungsinya itu sudah mulai tertuju ke suatu otot. Misalnya kita secara spesifik mau ngelatih otot tangan, tepatnya otot bicep ya Bapak Ibu, kita bisa main dumbbell atau barbell mungkin ya. Nah, terus misalnya kita squat untuk ngelatih otot kaki, itu udah mulai bisa disebut olahraga. Tapi kalau untuk baru memulai ataupun kita hanya untuk meningkatkan kebugaran tubuh itu bisa dikatakan sebagai latihan fisik kalau belum ada ritmenya. Itu lalu nah, olahraga itu secara secara keseluruhan itu dibagi dua, yaitu ada aerobik dan anaerobik. Biasanya olahraga aerobik itu dia yang menggunakan konsumsi oksigen yang lebih banyak. Jadi kalau kita senam ya Bapak Ibu, kita senam, berenang, terus ataupun bersepeda biasanya waktunya agak lama ya, sekitar 30 menit sampai 40 menit atau 50 menit. Nah, karena waktunya panjang, jadi tubuh kita butuh energi dan oksigen untuk melakukan metabolisme. Jadi olahraga seperti ini disebut olahraga aerobik. Nah, yang satu lagi Bapak Ibu ada olahraga anaerobik, yaitu olahraga beban, sit up, lompat tali, dan sprint. Ini biasanya waktunya singkat Bapak Ibu, tapi biasanya intensitasnya lebih tinggi. Nah, ini ditujukan untuk melatih kekuatan otot aja. Kalau aerobik itu lebih ke kardio karena dia tuh melatih otot jantung dan paru-paru. Nah, kalau anaerobik itu lebih kepada otot langkah kita. Nah, kalau nggak salah kemarin di sini ada juga yang lagi program untuk bulking ya. Kalau nggak salah Pak Imam ya kemarin yang lagi dalam program bulking itu. Kira-kira ada Pak Imam nggak nih? Kemarin kayaknya ada yang bilang. Ada. Oke, Bapak kemarin sempat pas lagi pertama nimbang bilangnya lagi mulai bulking ya Pak ya? Iya, Mutiara. Oke, sekarang gimana Pak program bulkingnya Pak? Ya, karena awalnya kan saya dari berat badan 60 ya, sekarang udah 75. Oke. Berarti saya rasa program bookingnya alhamdulillah berjalan ya. Tetapi mungkin yang harus dikurangi adalah massa lemaknya, diganti dengan massa otot. Itu yang menjadi PR. Oke. Oke Pak, saya izin tanya juga nih, Bapak sebelum mulai bulking udah sempat ngecek juga belum massa otot dan massa lemaknya berapa? Belum. Cuman saya Oh. mantaunya dari berat badan aja. Oh, jadi dari berat badan secara keseluruhan ya Pak ya? Iya. Oke, nah kemarin sudah dapat laporannya juga ya Pak ya, jadinya berapa? Massa ototnya, massa lemaknya termasuk bagus atau lebih nih Bapak mungkin? Kemarin bagus. Bagus ya, alhamdulillah. Bagus sih. Cuman massa Lemak, lemaknya yang agak tinggi. oke. Visceral fatnya agak tinggi. Visceral fatnya ya Pak ya? Oke. Sejauh ini program bulkingnya seperti apa nih Pak, kalau boleh cerita-cerita nih Pak? Iya, jadi awalnya memang program bulking yang saya lakukan itu karena berat badan yang bisa dibilang kurus ya. Kemudian saya ikut latihan ke gym dengan menambahkan makanan lebih banyak ke karbo ya. Karena salah satu untuk meningkatkan berat badan itu adalah karbo. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kan saya terus rutin untuk melakukan ini gym ya, ke tempatnya gym. Tujuannya adalah satu untuk meningkatkan berat badan dan membentuk massa otot. Ya lebih kurangnya seperti itu Mbak. Jadi dari asupan makanannya, kemudian pola latihannya juga harus diperhatikan. Gitu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya udah sampai sekarang masih rutin ya Pak nge-gymnya. Seminggu berapa kali nge-gym Pak kira-kira? Masih rutin alhamdulillah. Kalau saya biasanya itu polanya adalah 3 kali latihan, 2 kali off. Oke, 2 kali off-nya itu di hari apa aja Pak?
Kalau saya biasanya kan weekend pasti ya Sabtu Minggu, Senin, Selasa Rabu off, kemudian Kamis Jumat Sabtu gitu, muter terus. Tiga. Oke. Wah, keren nih Pak Imam nih ya, udah mulai ini ya, udah mulai meningkatkan berat badannya. Mungkin kalau yang lain Bapak Ibu juga uh, mostly mungkin awalnya nurunin berat badan dulu, tapi Pak Imam dia juga fokus untuk ningkatin massa otot ya. Bagus Pak. Tapi mungkin yang saya bisa sarankan ya Pak ya, sekalian kita bahas olahraga aerobik dan anaerobik ini. Mungkin kita bisa sederhanakan olahraga aerobik ini sebagai kardio, anaerobik ini sebagai olahraga beban. Nah, kalau dari yang saya baca ya Pak sejauh ini, pola Bapak itu udah benar, yang penting ada restnya juga ya Pak ya. Jadi dalam 7 hari itu kalau bisa kita ada restnya. Jadi jangan setiap hari juga olahraga, bukannya ngelarang, tapi balik lagi semampunya. Kalau misalnya memang setiap hari itu mampu, bagus. Tapi akan lebih bagus untuk membiarkan tubuh itu tetap ada waktu untuk istirahatnya, untuk dia recovery. Nah, kira-kira waktu recovery seperti apa yang tepat? Kalau misalnya hari ini hari Senin, mungkin Bapak, Ibu, atau Pak Imam ya, mungkin udah ada jadwalnya, kira-kira hari ini latihan beban atau aerobik. Misalnya kita ke latihan aerobik dulu. Hari ini ada jadwal sepeda santai, atau nanti sore atau malam mau senam. Nah, dalam 48 jam ke depan, tubuh Bapak Ibu tetap akan membakar kalori dari olahraga ini. Jadi, meskipun dalam kondisi sudah tidak berolahraga, tapi tetap kalori di dalam tubuh itu yang sudah tersimpan itu tetap dibakar selama 48 jam ke depan. Itu kalau kardio, Bapak Ibu. Nah, kalau latihan beban lebih lama lagi jadwalnya. Karena olahraga beban itu biasanya intensitasnya lebih tinggi, jadi dia waktu untuk pembakaran kalori itu lebih lama, yaitu 72 jam. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan untuk istirahat, untuk libur dulu olahraganya selama 2 sampai 3 hari. Kalau misalnya memang Bapak Ibu lagi ada senam, Bapak Ibu bisa rehat sampai 48 jam ke depan, tapi harus mulai olahraga lagi setelah 48 jam. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak nih Bapak Ibu? Kita coba cek lagi di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa abis kita istirahat kita harus mulai olahraga lagi? Mungkin Pak Ripto, Pak, kira-kira apa nih Pak alasannya? Kenapa kita harus lanjut olahraga lagi setelah ini, setelah kita rest? Hari itu jarang olahraga negara. Oke, baik. Nah, kalau Pak Budi bagaimana nih Pak? Kira-kira kenapa kita harus olahraga lagi setelah kita rest, setelah kita istirahat? Kurang tahu juga ya mencari kenapa ya. Jelas mungkin supaya mungkin nggak apa namanya nggak yang sudah diolah nggak kendur itu ya, apa nggak kendor masa ototnya, jadi biar bisa kembali. Oke, siap Pak. Jadi kalau misalnya lagi habis kita selesai istirahat, pas lagi masa istirahat itu tubuh kita udah mulai bergenerasi. Dan pas kalau misalnya kita nggak lanjut olahraga setelah 48 jam atau 72 jam berikutnya, masa otot yang sebelumnya udah terbentuk itu nanti dia akan malah kendor lagi, Pak, Bapak, Ibu. Jadi untuk menghindari hal itu, sebaiknya olahraganya diteruskan. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita udah rutin olahraga dalam seminggu, terus kita liburnya 2 minggu. Jadi kan otot yang seminggu udah kita capek-capek bentuk, dia malah nurun lagi. Gitu. Nah, itu untuk olahraga kardio dan beban. Dan kalau misalnya nih, saya pengen deh naikin massa otot, tapi saya juga pengen juga nurunin massa lemak. Kira-kira gimana? Nah, kalau misalnya untuk seperti itu, kalau saran saya bisa di-mix, tapi diutamakan ke kardio dulu, olahraga aerobik kayak sepeda dan senam ini. Karena olahraga aerobik itu lebih fokus untuk menurunkan massa lemak dan menurunkan lingkar pinggang. Nah, nanti kalau misalnya sudah mulai rutin kardionya kayak 2 sampai 3 kali seminggu, nah lalu di-mix dengan latihan beban untuk naikin massa ototnya. Itu. Bapak Ibu bisa juga pakai keyword home workout Bapak Ibu. Itu ada di YouTube banyak banget videonya, itu bisa ngebantu untuk naikin massa otot. Saya juga pernah kebetulan lagi rutin banget untuk naikin massa otot dan massa otot saya lumayan meningkat setelah ikut kelas-kelas home workout yang ada di YouTube gratis dan waktunya cuma 20 menit sehari. 20 menit itu pun kita bisa bagi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak sempat nih 20 menit full,
Bisa dipakai 10 menit di pagi hari atau pas siang hari ya lagi istirahat, atau nanti malamnya lagi. Seperti itu. Nah, tapi untuk selanjutnya yang jadi pertanyaannya adalah gimana kalau kita udah olahraga tapi kita nggak tahu nih kira-kira intensitas kita tuh udah bener belum sih? Nah, jadi ada yang namanya denyut nadi maksimal Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dan kakak-kakak yang punya jam tangan smartwatch ya. Saya lagi nggak pakai smartwatch hari ini. Ya, ada yang punya smartwatch Bapak Ibu? Mungkin Pak Gema atau Dr. Efrin, apakah pada pakai smartwatch nih? Iya, Mbak Muti. Oke, alhamdulillah lagi pakai juga ya, dokter. Nah, jadi kita juga bisa ngecek nadi kita ya, dok ya, dengan cara kita harus tahu dulu nih denyut nadi maksimalnya berapa. Nah, kebetulan di dalam laporan itu, di dalam report kebutuhan gizi itu sudah ada denyut nadi maksimal Bapak Ibu berapa, dan kira-kira seberapa intens sih olahraga yang harus dilakukan itu juga sudah ada. Jadi ada yang namanya olahraga intensitas yang rendah. Kita mulai dari yang rendah dulu ya Bapak Ibu. Kalau yang rendah itu tuh dia sekitar 60% dari denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal ini tuh batas maksimal untuk seseorang itu supaya tahu kira-kira pas lagi olahraga itu dia supaya istilahnya nggak pingsan ya. Istilahnya jangan sampai pingsan gitu karena kecapean berolahraga itu harus seberapa besar. Ini ada olahraga dengan intensitas yang rendah, seperti berjalan kaki. Ini bagus banget kalau berjalan kaki dan bentar ya Bapak Ibu, kok ini. Jadi kita close aja ya, nomor BPJS kita kosongin aja ya. Kenapa dia 065 sih? Bentar ya Bapak Ibu, sepertinya ada kesalahan teknis. Apakah masih terdengar ada suara lagu-lagu? Ini Mutiara. Tidak. Oke, kira-kira oke. Sekarang slide-nya masih intensitas bukan, Pak? Oke, kita bisa lanjut Masih ya. intensitas. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi ada yang namanya intensitas rendah, sedang, dan tinggi, Bapak Ibu. Kalau intensitas rendah itu kita kayak jalan kaki atau jogging santai. Nah, kalau kita lagi olahraga seperti ini nih Bapak Ibu, kayak lagi istirahatnya di kantor, keliling-keliling, mungkin sambil nyari makan di warteg di bawah ya. Nah, itu bisa tuh dihitung juga tuh langkah hariannya. Kita bisa mulai dari 6.000 langkah dulu untuk targetnya. Nah, kalau memang olahraganya itu intensitasnya rendah, maka waktunya harus panjang Bapak Ibu. Karena kan untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan si denyut nadinya ini biar masuk ke training zone. Nah, juga untuk menyesuaikan juga otot kaki kita juga. Nah, nanti kalau misalnya intensitasnya meningkat, kita masuk ke intensitas sedang ya. Kayak misalnya sepedahan, sepeda santai, itu udah mulai masuk ke intensitas sedang. Nah, waktunya bisa mulai berkurang Bapak Ibu. Nah, kalau tinggi, waktunya lebih singkat lagi. Misalnya kayak lagi jumping jack yang kayak gini, nah, itu karena semua badan itu bergerak, denyut nadi kita akan naik lebih cepat. Nah, karena denyut nadi kita naiknya lebih cepat, maka waktu olahraganya juga jadi singkat. Jadi bisa aja olahraga itu cuma 10 menit sehari. Karena kita olahraganya intensitasnya tinggi. Tapi kalau kita olahraganya baru bisa berjalan atau jogging santai, ya itu mungkin lebih lama waktunya. Kira-kira, nah, Pak Budi juga kemarin sempat ini ya Pak ya, sempat share-share juga nih di grup tentang langkah hariannya. Hari ini udah berapa langkah Pak? Hari ini baru 1.700. 34 langkah. Oh, baru 1.000 ya. Nanti tambah lagi ya Pak Budi ya Baru berarti. 1.700 nih. Oke. Nah, kemarin juga kalau nggak salah Dokter Ratna juga tinggi juga nih langkahnya nih. Dokter Ratna juga sampaikan ke saya. Wah, keren, keren. Semua pada keren-keren nih. Dia sudah mulai rajin untuk mengukur langkah hariannya.
Nah, itu dari intensitasnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kesibukan Bapak Ibu. Kalau memang hari ini lagi lengang mungkin bisa pakai intensitas rendah. Tapi kalau hari ini lagi sibuk bisa pakai intensitas tinggi yang mungkin cuma 10 menit sehari aja jadi olahraganya. Oke. Nah, habis itu coba kita lihat habis ini ada slide apa lagi. Nah, tapi saya masih nggak sempet juga nih buat olahraga soalnya lembur di kantor. Kira-kira olahraganya gimana ya? Nah, di sini kita mungkin bisa langsung praktekin aja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada chair push up Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan kursinya ya, seperti yang ada di gambar, tangannya ditaruh di bawah, badannya diangkat pelan-pelan. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa dicoba juga angkat juga badannya supaya nanti otot yang berasa itu otot bisepsnya juga, Pak. Nah, kalau misalnya untuk ya, kalau Bapak Ibu belum terbiasa untuk push up bisa Pak, bisa pakai teknik wall push up. Jadi dia push up-nya nggak tiduran tapi diri ke lantai, ke tembok. Jadi cari tembok terdekat, mungkin di belakang Bapak Ibu atau di samping Bapak Ibu, bisa mulai seperti gerakan yang di samping. Jadi dia tangannya mepet, nanti baru badannya dicondongkan ke arah tembok. Ini juga udah termasuk push up Bapak Ibu. Tuh, lalu selanjutnya ada juga chair squat, sama juga, tapi bedanya Bapak Ibu mungkin bisa mengesampingkan kursinya. Lalu ada batas tempat duduk Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa jongkok aja, maksudnya menurunkan badannya sampai ke tahap di mana bagian tulang ekornya itu mulai menyentuh ke batas kursinya yang tempat duduknya Bapak Ibu. Tuh, mungkin bisa sambil dipraktekin juga ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti ada yang mungkin kesulitan untuk formnya, gerakannya seperti apa, boleh banget nanti kita sama-sama praktekin bareng-bareng. Sama ini juga ada toe raise. Jadi toe raise itu tuh kakinya agak ke atas sedikit. Ini mungkin bisa dipraktekin kalau di tangga, tapi tangganya jangan yang tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya. Takutnya keselip, wah takutnya malah jadi ada yang kegiatan yang tidak diharapkan ya. Nanti kakinya bisa kayak jinjit aja ke atas, turunin lagi. Seperti itu. Ini semua bisa dilakuin dengan rule of thumb-nya ya. Kalau kita nyebutnya itu setnya, bisa ada set, ada repetisi. Kita bisa ngelakuin 8 kali repetisi, 8 kali pengulangan dalam 4 kali set. Itu. Jadi berarti itu ada 32 kali. Ini juga lumayan ngefek sih Bapak Ibu untuk menaikkan denyut nadinya. Yang penting tetap dijaga aja. Kalau memang hari ini sudah ada niatan olahraga, pastikan denyut nadi Bapak Ibu sesuai dengan training zone-nya. Nah, training zone-nya Bapak Ibu berapa, itu sudah ada di laporan seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke 111. Oke, hari ini Bapak Ibu ada yang sudah olahraga? Belum. Oke. Nah, ini kita udah mulai sesi peregangan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu semua bisa on cam. Karena nanti di akhir sesi mungkin tim saya akan mengumumkan 2 orang yang nantinya menjadi partisipan teraktif di sesi stretching kali ini. Nanti siapapun yang teraktif nanti akan dapat reward dari kita yang akan diberikan di akhir program Bapak Ibu pas hari penimbangan. Oke. Ini cuma 5 menit Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa ikutin. Sebentar ya, kita sambil nunggu loadingnya dulu. Hey everybody, I'm Amy from Body Fit by Amy, and this is your 5-minute office break workout. So we are just gonna get moving, get the blood flowing, get your energy up, get a little stretch while we also wake up those muscles and your brain. You don't need any equipment, just some space. So go ahead
untuk and ikut get up out of stretching that hari desk ini. chair. Give yourself a little bit of space to move. Go ahead and just march if you can. Roll those shoulders. We're gonna start just with our basic march, rolling our Boleh shoulders dibuka to the tangannya back Bapak Ibu, and then to the front. So kakak-kakak join me semua. here. Again, we're only going Kalau tadi 5 kita minutes. keluar, It's not arahnya gonna be sekarang ke an dalam, intense keluar workout. lagi, We're just gonna do some movements to get dalam. everything feeling good after we've been sitting at work or at school. Yeah, breathe. Napasnya bisa And sambil let's take those diatur, arms a Bapak Ibu. little bit bigger Tarik to the back nafas, and a little bit Ingat bigger. tuh. A lot of us are pretty tight. And now nice big arm circles to the back Putus Tiara. and to the Putus-putus front. ya. Keep marching if you can. Kalau gerakannya gimana, Big Pak? to the back. And one more. And then let's take those toes out wide if you can. And let's just do a little, so we're just gonna do a little gentle Ulang Tiara, ulang. play if you Ulang can. Mbak Mutiara. All the way Ya, down there. kurang. Reach over, little tap. Here we go. Down. Gimana, Pak? Udah, kamu ikutin dokter Mariter aja dah. Oke, jadi ya. instruktur dong, Pak. Nanti kan kita juga sama-sama meragain ya, Pak ya. Jadi nanti bisa ikutan juga. Ini gambarnya, gambar gue masih begini dong. Sebentar ya, Pak, karena tadi di post jadi agak menunggu lagi. Nah, oke. Tap. Tangannya seperti ini, Bapak Ibu. Keeping it gentle Lalu ke again. bawah, angkat Hopefully lagi your heart gets pumping a little bit, but this is all about the blood flow and the stretch. Just taking it here to here. Breathe. If you want a little extra, drop in those hips and really Kalau Bapak Ibu bisa reach it over. diturunin sampai Hopefully you're starting to feel more lebih awake. bagus lagi. Itu udah mulai There masuk is ke a gerakan ton of semua. research behind exercise and the brain. So studies show the more active people are in general, but also throughout their workday, if they can get up from the desk, if they can move, the more productive they are, the more focus you have, and workflow is just generally better, and we feel better, right? Good, and relax. Let's go ahead and take our hands out in front, 1 foot back. Kasih waktu setengah jam ya. Hold down. So I want you to focus on Nah, saya opening kabarin your kalau shoulders udah siap. and squeezing in the back. Nah, ini Here we go. tampak So we're just sampingnya, here Bapak Ibu. Kakinya and bisa reach. satu ke depan, So satu little ke pull down, belakang, open up, tarik, and then stretch. Watch my dorong, shoulders. I'm pulling tarik lagi in sambil and diregang. then getting a stretch Biar forward. nggak pegel abis ngeliat I don't know laptop about you, but sama my layar. heart is pumping a little bit. I really feel it. It's feeling a little bit more like cardio, right? Speaking of, if you want, you can add a little tap back. We're still keeping it Nah, slow. ini bisa ditambahkan ya si gerakannya. And breathe. Kalau mau lebih naik lagi, Just here. gerakannya bisa. And if you're feeling intensitas, really ambitious and you have the right sambil shoes gerakin on, kakinya juga. drop into that lunge. Of course, if you're in your work clothes, you don't have the appropriate attire, just tap it back. We're just here to here. Breathe. Yes. Good. Relax. Roll through. Oke, And 2 let's menit just lagi take Bapak those Ibu hips tetap out semangat. wide. So I want you just to kind of lean Nah, side to selanjutnya side. So our kakinya hips get dibuka really sedikit, tight badannya as diturunkan. we're sitting all day because we're in that seated position. Nanti So I bisa really want you to dirasain focus on pahanya kind agak of sedikit leaning into meregang, it Bapak Ibu. and then all the way Nah, up. ini dia untuk Leaning in di all the way. bagian If we want to add a little pahanya. upper, we can reach those arms out in front. Stretch it forward. We are almost done. Hopefully you're feeling like you got some more energy. We're shaking out some of that tightness and tension. You don't have to get as deep a knee. You can keep it just kind of leaning. Decide if you want or more of that lateral lunge, right? And breathe. Yes. And relax. Very last thing we're gonna do is we're gonna get a little head and a neck and a spinal stretch. So we're just gonna roll it down. So give yourself a nice neutral spine. Knees are a little bit soft. Luruskan Take your badannya, chin Bapak to your Ibu. chest. Slowly roll Selesai, down, turunin soften your knees. tangannya
sampai You can't go menyentuh all the way down. You can put your hands on the desk or a chair, but if you can, get to dan here, kakinya. knees stay Tapi kalau bent. nggak bisa, nggak apa-apa semampunya Bapak Ibu Shake your aja. head yes and no, Kepalanya digelengkan and then ke kanan, slowly kiri, roll it back ke up. atas, ke If bawah, that doesn't feel sambil good for you, diregangin. you just take it slow, Naik get a little pelan-pelan. stretch from the top. Kita ulang You can lagi. even just take it here again. Hands can go Turunkan on the back of the tangannya, chair. lurus, Release in the sampai back, release in the semampunya Bapak head, Ibu. neck, Kalau and mampu shoulders. sampai ujung-ujung dari Slowly kaki, bring it up. bagus. Let's Kalau get nggak, 2 more ditahan just like saja. that, and then we will be done. Chin to your chest. Rolling down 1 vertebra at a time. Shake your head yes. Shake your head no. And up. Last one. Take it down. And up. Ah, good. Breathe. You did it. I hope you feel better. Sudah Like selesai you got a peregangannya, little quick Bapak. break from work. Enough to Gimana? get that energy up, get the blood flowing, and release. Kurang Mbak Mutiara. Kurang lama, Pak. Nanti mungkin kalau kurang lama kita bisa Kurang banget slow nih lagi. programnya. Oke, kira-kira tadi tim saya gimana, teman-teman? Mungkin Ratih dan Merina nanti bisa setelah tanya jawab aja ya kalau gitu pengumumannya. Oke, tadi presentasi saya selesai Ada gorengan pada apa? sesi peregangan ini. Kira-kira sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apakah lebih happy jadinya setelah peregangan ini? Oke. Tadi semuanya ikut kan ya? Ikut. Oke, mantap Pak Imam. Gimana rasanya Pak habis peregangan? Ikut. Tapi sejauh ini kira-kira apakah ada yang mau ditanyain nih terkait olahraga? Misalnya, wih Kak Tiara bilang seger banget, emang mantap ya Kak ya kalau misalnya lagi capek-capek peregangan tuh. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan Kak? Pasti ilmu Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua juga lebih banyak daripada saya ya. Karena saya juga masih cukup baru di bidang ini. Mungkin kita bisa sambil sharing-sharing aja karena mau balik lagi ini sesi sharing ya Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ingin bertanya ya Mbak Mutiara. Iya Pak Budi. Ini kan tadi kan saya lihat ada 3 jenis intensitas dalam kita berolahraga ya. Yang satu intensitas rendah, intensitas sedang, dan intensitas tinggi. Kalau saya lihat dan saya baca di sini yang lebih bagus untuk pembakaran lemak itu malah justru yang di intensitas rendah ya. Ya. Yang dengan cara berjalan atau jogging santai selama 20 sampai 30 menit. Sebenarnya yang paling bagus untuk pembakaran lemak itu atau untuk penurunan berat badan itu untuk yang intensitas rendah, sedang, atau yang tinggi ya, karena kan masing-masing kecepatan tingkat ada kegunaan atau fungsi masing-masing ya. Kalau yang rendah di sini saya lihat untuk pembakaran lemak yang lebih banyak, dan yang sedang itu untuk mengurangi risiko stroke sekaligus dapat menurunkan berat badan, dan yang untuk intensitas tingginya itu untuk menurunkan lingkar pinggang, mengurangi tekanan darah tinggi, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, yang saya tanyakan tuh yang paling bagus untuk kita menurunkan berat badan itu yang di intensitas tinggi, rendah, atau sedang. Terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaannya bagus banget ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin intensitas itu, kita juga harus ngomongin waktu juga Pak. Karena balik lagi, kalau olahraganya intensitasnya rendah, waktunya panjang. Kalau intensitasnya tinggi, waktunya sedikit. Kalau dari sebenarnya ini lebih ke kesanggupan aja sih Pak, dan tergantung waktu luangnya. Karena balik lagi, semua olahraga juga bagus ya, ada fungsinya, dan secara keseluruhan dia emang tujuannya untuk mengeluarkan energi yang tersimpan, mengeluarkan kalori cadangan kita. Yang nanti kalau kalori cadangan ini dikeluarkan, yaitu nanti bisa menurunkan berat badan kita.
Tapi mungkin yang lebih fokusnya ke sini adalah menurunkan massa lemak atau bagaimana. Karena kalau misalnya kita ngomongin berat badan, itu sebenarnya berat badan secara keseluruhan. Jadi ada komponen otot, lemak, dan air. Nah, kalau misalnya kita olahraganya itu lebih fokusnya ke penurunan massa otot, ya yang menurunnya berarti yang lebih ke peningkatan massa otot, berarti bisa jadi nanti berat badan kita nambah, tapi massa otot kita yang naik. Tapi kalau misalnya kita ngomongin penurunan massa lemak, ya itu nanti kita lebih fokus ke penurunan massa lemaknya. Nah, tapi balik lagi ke intensitasnya nih tadi. Kalau dari intensitasnya tergantung kesanggupan Bapak Ibu di hari itu. Misalnya kalau Pak Budi misalnya lagi sibuk atau mungkin Pak Budi nggak bisa lari gitu. Kalau lari jantungnya nggak kuat. Nah, kalau gitu berarti Pak Budi bisa ambil olahraga yang intensitasnya rendah aja. Jalan Oh kaki iya. atau jalan cepat. Kayak kemarin mungkin nemenin istrinya ya Pak ya jalan-jalan di pasar itu juga bisa Pak. Sekalian di set aja trackernya. Itu. Jadi kalau misalnya apalagi untuk orang dengan status gizi overweight, obesitas ya gitu, mungkin dia akan ngerasain sakit lututnya kalau dipaksa lari. Jadi kita juga kan nggak bisa maksain ke sana juga ya. Jadi kita bisa mulai di jalan aja gitu. Tapi kalau misalnya memang memungkinkan untuk apa namanya mulai jogging atau bahkan lari itu bisa jadi bisa lebih bagus lagi. Dan waktunya yang dibutuhkan pun akan lebih cepat. Tapi pada akhirnya prinsipnya adalah kalau misalnya energi yang dikeluarkan lebih banyak daripada energi yang dimasukkan ke dalam tubuh, nanti berat badan juga akan berkurang, Pak. Gitu. Jadi mau intensitas yang rendah, sedang atau tinggi itu secara keseluruhan sama-sama bisa menurunkan berat badan, tapi mungkin lebih ke bagaimana jadwal Bapak Ibu aja untuk memudahkan supaya olahraga tuh nggak jadi susah gitu. Biar olahraga tuh, oh ternyata meskipun kita ada waktu senggang 5 menit tuh kita bisa ya olahraga. Kayak tadi itu 5 menit tapi saya rasanya udah keringetan ini sekarang. Iya. Seperti itu, Pak. Satu lagi, ini kan untuk di masa intensitas rendah kita olahraga kan ada batasan waktu yang tertulis di sini antara 20 sampai 30 menit ya yang bagus untuk kita berolahraga. Untuk di intensitas sedang dan tinggi itu belum sempat diinfokan di sini ya berapa lama masa yang diperlukan untuk yang bagus gitu ya untuk mengurangi risiko stroke atau menurunkan berat badan. Di sini nggak ada keterangan apa namanya kira yang bagus itu berapa lama. Rekomendasi waktunya gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Karena intensitas yang sedang itu otomatis relatif lebih cepat, jadi ya mungkin bisa 15 sampai 20 menit. Mungkin kalau yang ringan itu bisa lebih lama lagi ya, Pak ya, antara 30 menit sampai 1 jam itu bisa. Nah, kalau misalnya intensitas sedang baru sekitar 20 sampai 30 menit. Dan kalau emang dia intensitasnya tinggi yang jumping jack kayak gini Pak misalnya, nggak kelihatan saya yang kayak loncat-loncat kayak gini, itu dia bisa lebih cepat lagi. Jadi cuma 10 menit itu bisa. Asalkan Bapak ada patokan di smartwatch-nya, nah itu lihat ke situ aja Pak. Gitu. Pastikan untuk tetap berada di zona itu ya sampai 10 menit gitu-gitu juga. Atau ada juga Pak orang yang pakai patokan untuk olahraga setidaknya 500 kalori per hari terbakar kan biasanya suka kelihatan juga ya di smartwatch. Itu juga bisa pakai patokan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tiara atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kira-kira ada lagi dari Bapak Ibu yang mau sharing-sharing atau nanya-nanya juga nih? Mungkin ada yang udah pengalaman juga dalam berolahraga. Pak Gema kira-kira udah pernah olahraga belum Pak? Jadi nanti kita sepakat. Oke. Ceritanya itu. Pak Gema gimana Pak? Udah pernah coba olahraga belum Pak? Seminggu ini ada olahraga nggak Pak? Ini kan kita ceritanya emang menyatukan. Iya Mbak, saya kebetulan sih kalau olahraganya sih biasanya Sabtu Minggu aja sih yang sempat sekarang. Oke. Nah, kalau Sabtu Minggu juga nggak apa-apa sih, Pak. Jadi mungkin ada juga orang yang Sabtu Minggu ya, tapi berarti itu pas lagi apa namanya? Pas lagi hari weekdays-nya mungkin makannya lebih dijaga kali ya. Makannya lebih Siap-siap. dijaga nanti Sabtu Minggu baru mulai olahraganya. Nah, untuk waktunya bisa diatur juga tergantung kesanggupannya, tapi mungkin kalau bisa memang kuat lebih lama lebih bagus.
Nah, balik lagi mungkin jangan lupa juga untuk Bapak Ibu ketika lagi berolahraga, setiap 15 menit sekali tetap minum ya Bapak Ibu ya, supaya nanti tubuhnya terhidrasi juga, jadi nggak habis itu nggak kecapean. Dan kalau olahraganya di atas 1 jam, baru bisa minum minuman isotonik. Kayak misalnya saya sebut mereknya Bapak Ibu, kayak Pocari Sweat, Maison, itu bisa diminum kalau kita itu olahraganya di atas 1 jam. Kalau Bapak atau Ibu olahraganya di bawah 1 jam, Bapak Ibu bisa minum air putih aja untuk mengganti cairan yang keluar. Seperti itu. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyain lagi Bapak Ibu atau ada yang mau sharing-sharing lagi? Oke, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada, kita masuk ke pengumuman ya siapa nih partisipan yang tadi aktif nih dalam sesi sharing. Siapa nih dari teman-teman di tim, Ratih atau Merina yang ingin mengumumkan? Oke, jadi akan saya umumkan untuk tadi peserta yang aktif stretching ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada Ibu Yati Aryani. Weh, Bu Ada Ibu Yati. Yati Aryani. Yang kedua ada Pak Imam. Untuk hadiahnya voucher nanti yang akan dihubungi oleh Mutiara. Baik, siap. Selamat kepada Bu Yati dan Pak Imam ya. Sudah menjadi yang semangat nih tadi. Bapak Ibu yang lain juga pasti saya yakin juga tetap semangat ya. Udah mau jam pulang juga nih. Tapi nanti untuk Pak Imam dan Bu Yati untuk sistematika rewardnya nanti saya chat secara pribadi ya Pak ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Rati sebagai moderator. Oke, terima kasih Mutiara. Kami rasa hari ini sudah cukup untuk sesi sharingnya ya. Gitu. Saya akhiri dan terima kasih untuk para audiens semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mutiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima atas kasih, kehadirannya Mbak Bapak Rati. Ibu. Sama Pak. Izin live ya. Iya siap Pak.